Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum. Fazkurullaha kazikrikum aba'akum au ashadda zikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sebagai awal kalam pembuka kata dari lubuk hati yang paling dalam terekspresilah rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian daripada itu, ungkapan serta ukiran selawat serta salam marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi bana wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminar alam, cincin agama permata Islam, sinar cahaya di dalam iman. Baiklah,
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Adab kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya pengorbanan orang tua kepada kita. Sejenak, marilah kita renungkan betapa besarnya pengorbanan orang tua kepada kita, terutama ibu. Sejak dalam kandungan, ibu selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Beliau rela bersimbah darah, menyabung nyawa saat melahirkan kita. Dan dalam mengasuh, ia tahan laparnya untuk mengenyangkan perut kita. Ia tahan kantuknya untuk menjaga tidur kita. Bahkan ia tinggalkan makanannya untuk membersihkan kotoran kita. Sungguh tiada duanya kasih-Mu, Ibu. Lain lagi dengan ayah, pengorbanannya pun amatlah besar. Ayah rela bersimbah keringat, menguras tenaga dalam mencari nafkah. Tak peduli hujan badai, tak peduli panas terik membakar tubuhnya. Hilang semua letihnya, hilang semua lelahnya. Melihat anaknya menyantap dengan lahap makanan yang ia bawa. Karena itulah, tidaklah pantas seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun, bagaimanakah kenyataannya hari ini, hadirin? Hati kita tersayat-sayat membaca berita tentang kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Ada anak yang mengantarkan ibunya ke panti asuhan. Ada anak yang membiarkan ibunya terlunta-lunta di jalanan. Ada anak yang mengurung orang tuanya bagaikan hewan. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya hanya lantaran tidak diberi uang jajan. Na'udzubillah. Padahal setiap tetesan darah yang mengalir di tubuh kita berasal dari air susunya. Setiap pertumbuhan jiwa dan raga kita berkat cinta dan kasih sayangnya. Pantaslah kalau Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Aku nabiukum biakbarin kabairin talata. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa besar yang paling besar? Beliau mengulang pertanyaan ini 3 kali. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ingatlah hadirin, walaupun kita sholat beribu-ribu rakaat, sedekah miliaran rupiah, haji berkali-kali ke Mekah, tapi di saat kita lukai hati orang tua kita, surga bukanlah milik kita. Lalu
Bagaimanakah cara berbakti kepada kedua orang tua? Mari kita perhatikan adab-adab yang harus dijaga sesuai dengan lanjutan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma qawlan karima wa ukhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmani wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika salah di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan Jangan berkata kasar yang menyinggung perasaannya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini ada dua aspek adab terhadap kedua orang tua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, adab dalam berbicara. Ketika berbicara dengan orang tua, anak seharusnya mengucapkan kata-kata yang memuliakan mereka berdua, terutama saat keduanya sudah tua renta. Jangan berkata kasar yang menyinggung perasaannya. Jangankan membentak, jangankan menghardik, mengucapkan kata-kata saja, kita berdosa. Yang kedua, adab dalam bertingkah laku. Walaupun kita orang terpandang, dihormati jutaan orang, tapi di hadapan orang tua, rendahkanlah diri kita dalam melayani dan memeliharanya. Terakhir, jangan lupa mendoakannya, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah tiada. Satu hal yang harus kita ingat kembali, kesuksesan kita hari ini tentunya tidak lepas dari doa-doa tulus orang tua kita yang dikabulkan oleh Allah. Di penghujung pidato saya ini, saya mengajak kita semua, mari sayangi orang tua kita. Tunjukkan hati kita dalam melayani dan memeliharanya, karena kita belum tentu bisa membalas semua jasanya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa innaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.